Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aufa Rifki, NIM 1822100. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang rekonstruksi sinyal menggunakan interpolasi. Nah, pada video kali ini terdapat 3 urutan utama. Yang pertama adalah pengertian interpolasi secara umum, lalu yang kedua ada teknik interpolasi, dan yang ketiga ada penjelasan matematis dari salah satu teknik interpolasi. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu pengertian interpolasi. Nah, apa sih sebenarnya interpolasi itu? Interpolasi adalah teknik dalam pengolahan sinyal dan data yang digunakan untuk mengestimasi atau mengisi celah-celah antara titik-titik data sinyal yang diberikan. Nah, teknik ini tuh membantu dalam memulihkan data yang hilang atau menghasilkan data tambahan yang diperlukan untuk analisis atau visualisasi. Nah, tujuan interpolasi ini untuk merekonstruksi sinyal kontinu dari data-data yang diskrit dan merapatkan data eh, atau menghasilkan titik-titik antar data yang sudah ada. Nah, kapan sih dan mengapa kita memerlukan interpolasi? Kita tuh memakai interpolasi ketika kita memiliki data sampel dari sinyal digital dan perlu merekonstruksi representasi kontinu sinyal tersebut. Nah, contoh aplikasinya seperti kita dapat ketika kita ingin memperbaiki kualitas gambar digital, mengurangi distorsi audio, atau meningkatkan presisi dalam pengolahan data. Nah, di sebelah kanan ini terdapat gambar interpolasi sinyal diskrit menjadi sinyal analog yang telah direkonstruksi. Contohnya adalah ketika kita memiliki sampled function dari suatu message signal yang sudah dilakukan sampling, maka datanya ini akan berupa data diskrit. Nah, oleh karena itu kita melakukan interpolasi untuk mengisi celah-celahnya dan menghasilkan eh, function yang kontinu seperti itu. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu teknik interpolasi. Nah, teknik interpolasi di sini aku bagi menjadi 3. Yang pertama, ada ideal interpolation atau interpolasi ideal. Ini itu adalah teknik interpolasi yang bertujuan untuk merekonstruksi sinyal dalam bentuk kontinu yang sempurna di antara titik-titik sampel. Nah, bagaimana sih interpolasi ideal ini beroperasi? Ini tuh bakal memungkinkan kita pengolahan data yang lebih halus dan kontinu, mengurangi distorsi, meningkatkan resolusi, dan akan dipakai dalam berbagai aplikasi seperti audio, video, dan pengolahan gambar. Nah, flow kerjanya itu, jadi pertama, ketika kita sudah punya sampel signal, yaitu sinyal yang sudah dilakukan proses sampling, sampel sinyal tersebut akan direkonstruksi menjadi sinyal kontinu atau biasa kita sebut dengan recovered continuous message signal dengan menggunakan ideal low pass filter. Nah, di gambar sebelah kanan ini terdapat frekuensi respon dari ideal low pass filter. Di sini terdapat eh, kata frekuensi atau kata frekuensi yang akan menjadi filter pada low pass filter. Jadi kata frekuensi ini akan meloloskan frekuensi yang berada di bawahnya dan tidak akan meloloskan frekuensi yang berada di atasnya seperti itu untuk ideal low pass filter. Lalu teknik yang kedua ada simple interpolation yang menggunakan zero order Hall filter. Ini tuh merupakan metode interpolasi yang mempertahankan nilai titik sampel sebelumnya hingga sampel berikutnya. Nah, cara beroperasi zero order Hall filter ini gimana sih? Jadi zero order Hall filter mengunci nilai sampel sebelumnya hingga saat sampel berikutnya tiba dan akan menghasilkan representasi tangga dalam rekonstruksi sinyal. Nah, di sini ada zero order Hall interpolation. Lalu di sebelah kanan ini ada frekuensi respon dari zero order Hall filter dan dibandingkan dengan ideal interpolating filter seperti itu. Lalu untuk teknik yang ketiga ada linear interpolation menggunakan first order Hall filter. Ini adalah metode interpolasi yang menyiratkan penggunaan fungsi linear untuk melakukan interpolasi dan akan menghasilkan garis lurus dengan kemiringan yang menghubungkan titik-titik sampel. Nah, jadi dengan first order Hall filter ini kita dapat menciptakan rem antara titik sampel dan memperlakukan nilai sampel sebelumnya sebagai tingkat awal
dan nilai sampel berikutnya sebagai tingkat akhir. Jadi perubahan tingkat ini kita dapat melihatnya secara linear seperti itu. Nah, berikut adalah first order filternya. Di sini ada TS sebagai sampling period dan di sini terdapat beberapa kondisionalnya seperti itu. Dan di sebelah kanan ini ada gambar yang dimana menunjukkan ketika kita mempunyai sampel signal yang berupa discrete di sini, apabila kita melakukan interpolasi dengan menggunakan linear interpolation atau yang menggunakan first order Hall filter, di sini akan terbentuk piecewise linear signal, di mana akan terbentuk suatu signal yang dengan menggambarkan titik-titiknya antara titiknya itu linear perubahannya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk bagian yang ketiga akan kita lanjut dengan penjelasan matematis dari salah satu teknik yaitu ideal interpolation. Halo semuanya, balik lagi sama aku, Aufa, NIM 182210060. Nah, sekarang kita bakal lanjut nih ke bagian ketiga, yaitu penjelasan matematis dari salah satu teknik interpolasi, yaitu ideal interpolation. Nah, tapi sebelum kita eh, melanjutkan perjalanan kita untuk melihat lebih dalam tentang apa sih sebenarnya matematisnya teknik interpolasi itu, kita harus mengetahui dulu nih, kenapa kita menggunakan teknik interpolasi. Nah, kan sebenarnya tujuan teknik interpolasi itu untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ya. Nah, tapi dari mana kita mendapatkan sinyal digital tersebut? Nah, sinyal digital tersebut kita dapatkan ketika kita melakukan proses sampling dari sinyal analog. Nah, di sini katakanlah kita mempunyai suatu sinyal analog, kita sebut message signal, yang berupa fungsi continue. Lalu kita juga memiliki sampler function, kita namakan CT, dan ini merupakan fungsi berbentuk impuls-impuls. Nah, ketika kita melakukan proses sampling, di mana kita mengkonvolusikan antara MT dengan CT, akan terbentuk namanya sample function, yaitu suatu fungsi diskrit yang menjadi sinyal digital yang akan kita gunakan pada interpolasi seperti itu. Nah, nantinya harapannya sample function ini bentuk Fourier transformnya akan sama dengan Fourier transform dari message signal seperti itu. Akan sama dengan yang ini, yang sebelah kanan. Gitu teman-teman. Jadi ketika kita melakukan Fourier transform dengan mengubah domain waktu menjadi domain frekuensi, bentuknya nanti akan sama. Nah, ini yang tadi aku mention, ketika kita melakukan Fourier transform, sample function-nya akan menjadi seperti ini nih, teman-teman. Di sini sinyal-sinyalnya akan terpisah-terpisah. Nah, pada proses sampling ini terdapat satu aturan yang harus kita ikuti, yaitu Nyquist-Red Theorem. Nah, bunyinya apa sih Nyquist-Red Theorem itu? Bunyinya adalah omega S harus lebih besar atau sama dengan 2 kali omega M. Omega S adalah frekuensi sampling, omega M adalah frekuensi maksimalnya. Nah, hal ini gunanya apa? Agar tidak terjadi overlapping. Apa sih yang terjadi kalau misalkan nih kita melanggar Nyquist rate-nya? Nah, apabila kita melanggar, yaitu kan kalau misalnya kita melanggar kan kondisinya frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali omega M nih. Akan terjadi overlapping, teman-teman. Ketika sinyal di sini, di sini, di sini, akan terjadi overlapping di bagian ini dan di bagian ini. Nah, apabila terjadi overlapping, maka akan terjadi suatu fenomena yang kita sebut aliasing, yaitu fenomena di mana terjadi distorsi pada sinyal yang akan menyebabkan hasil rekonstruksi sinyal atau yang biasa kita sebut dengan recovered message signalnya itu tidak sempurna, bisa bahkan kurang, lebih, atau terganggu, semacam itu, teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu reviewnya. Dari sekarang kita bakal langsung masuk ke interpolasinya. Nah, di interpolasi itu intinya adalah kita akan melakukan konvolusi dari sample function dengan ideal low pass filternya yang akan hasil nanti MR. MR ini recovered message signal. Nah, ideal low pass filter tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh adalah teknik di mana kita menggunakan cut off frekuensi
sebagai variabelnya. Jadi di sini nantinya low pass filter akan meloloskan filter bagi frekuensi yang berada di bawah cutoff frekuensinya seperti itu. Nah, cutoff atau sorry, ideal low pass filter itu memiliki rumus MR omega dibagi dengan S omega, di mana ketika kita menurunkan persamaan ini, kita mendapatkan recovered message signal yang di Fourier transform, caranya adalah dengan mengonvolusikan ideal low pass filter dengan sample function yang sudah di Fourier transform seperti itu. Nah, ini kita sudah mempunyai sample function yang sudah di Fourier transform dan terdapat low pass filternya juga, di mana di sini ada cutoff frekuensi yang akan kita gunakan ke depannya untuk membantu penjelasan. Jadi nantinya cutoff frekuensi ini akan menjadi sebagai parameternya gitu. Dia yang di bawah cutoff frekuensinya akan masuk ke dalam proses interpolasinya seperti itu. Dan nanti harapannya MR omega bentuknya seperti ini, yang sama dengan message signal yang sudah di Fourier transform. Nah, ketika kita melakukan proses interpolasinya, maka gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Dari berbagai variabel yang ada, ini ternyata terdapat hal yang harus kita perhatikan, yaitu ketika omega M kurang dari sama dengan omega C, kurang dari sama dengan omega S min omega M. Dengan omega M adalah frekuensi maksimal, omega C adalah cutoff frekuensi, dan omega S adalah frekuensi sampling. Nah, hal ini harus kita perhatikan, teman-teman, karena apabila kita tidak memperhatikan hal-hal ini, akan terjadi beberapa hal yang akan merusak recovered message signalnya. Nah, mungkin di sini aku akan jelaskan dengan membaginya menjadi 4 kasus. Kita masuk ke case yang pertama. Ada omega C sama dengan omega M. Nah, apabila cutoff frekuensinya sama dengan frekuensi maksimalnya, proses interpolasinya akan seperti ini. Ini interpolasi yang terjadi ini masih sesuai karena tidak terjadi distorsi seperti itu. Oleh karena itu pada case 1 ini proses interpolasinya masih berhasil seperti itu. Lalu pada case 2, omega C kurang dari omega M. Nah, seperti kita lihat di sini cut off frekuensinya itu lebih kecil daripada frekuensi maksimalnya. Oleh karena itu, nanti proses interpolasinya itu pasti tidak sempurna. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak akan terrekonstruksi, teman-teman. Jadi nanti hasil rekonstruksi itu cuma seperti ini doang. Nah, bagian yang di bawah ini tuh enggak seperti itu. Oleh karena itu, pada case 2 ini interpolasinya gagal. Nah, pada case ketiga, omega C lebih besar sama dengan omega S min omega M. Maka prosesnya akan seperti ini interpolasinya. Dan di sini kita dapat melihat dengan jelas terdapat rekonstruksi sinyal dari yang lain. Dia ikut ke rekonstruksi gitu. Nah, oleh karena itu, proses ini pasti akan mengganggu recovered message signalnya karena adanya distorsi di sini dan di sini. Seperti itu, teman-teman. Oleh karena itu, case 3 interpolasinya gagal. Nah, pada case 4, ketika omega C sama dengan omega S min omega M. Proses interpolasinya seperti ini. Pada proses ini, interpolasi berhasil karena tidak terjadi distorsi. Begitu. Nah, sekarang apa sih yang terjadi ketika terdapat sinyal yang overlapping? Jadi di sini ceritanya adalah ada sinyal yang overlapping di awal sebelum kita melakukan interpolasi. Lalu setelah itu baru diinterpolasi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terjadi fenomena aliasing. Apabila kita melakukan interpolasi dengan sinyal yang overlapping, aliasingnya ini juga akan ikut terrekonstruksi. Oleh karena itu, hasilnya tidak akan sesuai atau recovered message signalnya tidak akan seperti sinyal analog di awalnya. Nah, dengan fakta inilah kita harus memperhatikan bahwa Nyquist rate pada proses sampling itu harus dipatuhi agar proses interpolasinya juga dapat berhasil, juga dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu, teman-teman. Nah, lalu di sini juga terdapat fenomena di mana
sinyal-sinyal ini saling berdempetan atau kita sebut dengan critical sampling. Nah, pada proses critical sampling ini menunjukkan bahwa omega M akan sama dengan omega C, akan sama dengan omega S min omega M. Dan apabila kita turunkan, ini akan membuat persamaan omega S akan sama dengan 2 kali omega M. Nah, pada proses critical sampling ternyata proses interpolasinya masih berjalan dengan berhasil. Oleh karena itu, omega S sama dengan 2 kali omega M inilah yang menjadi batas bawah Nyquist rate yang harus dipatuhi agar proses sampling dan rekonstruksi sinyal dengan interpolasi dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, Aufa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa lagi.